Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki, NIM 22650078, kelas C dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan tentang artikel prolog. Sudah. Di sini judulnya prolog dalam kecerdasan buatan. Prolog atau Programming in Logic adalah bahasa pemrograman logika atau logic programming yang didesain oleh Alain Cormeraur dan Robert Kowalski pada tahun 1972 di Prancis. Prolog biasanya digunakan pada pemrograman dalam bidang kecerdasan buatan, sistem pakar, dan computational linguistik. Kemudian logic programming termasuk dalam declarative programming, sehingga kita perlu untuk membuat serangkaian kondisi yang menggambarkan ruang solusi. Terdapat dua fase dalam declarative programming, yaitu declaration atau membuat knowledge base atau KB dengan mendeklarasikan fakta dan aturan, dan interpretation atau menurunkan kalimat baru yang berasal dari KB dengan membuat pertanyaan. Di sini ada contoh prolog. Contoh prolog itu seperti gambar yang ini. Kemudian SWI prolog merupakan salah satu jenis dari prolog interpreter. Adapun jenis lainnya adalah strawberry prolog, visual prolog, turbo prolog, GNU prolog, dan interprolog. Kemudian cara menggunakan prolog, yaitu karena prolog merupakan logic programming, maka prolog terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama fakta dan relasi, 2 aturan atau rules, 3 pertanyaan atau query. Fakta dan relasi prolog terdiri dari kumpulan data-data objek yang merupakan suatu fakta yang selalu bernilai benar. Contoh fakta 1 yaitu Budi adalah ayah Ani. Maka dalam bahasa prolog dituliskan ayah dalam kurung Budi, Ani. Dengan ayah menunjukkan relasi. Contoh fakta kedua, Anita adalah seorang mahasiswa. Dituliskan dengan prolog, yaitu wanita dalam kurung Anita. Dengan wanita menunjukkan milik atau sifat. Kemudian aturan atau rules. Sebuah aturan dinyatakan sebagai sebuah kalimat bersyarat. Dalam prolog, kalimat bersyarat dilambangkan dengan titik 2 garis datar sebagai simbol dari if. Contohnya fakta Tono suka jeruk. Kemudian contoh aturan yaitu suka dalam kurung Joni, sesuatu, titik 2 garis datar suka Tono sesuatu. Selanjutnya pertanyaan atau query. Setelah fakta dan aturan dirangkai dalam sebuah program non-prosedural, maka data-data dapat diberikan melalui pertanyaan. Penulisan diawali tanda tanya, garis datar, dan diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, contoh representasi logika dengan prolog, yaitu di sini judulnya Ksatria dan Ksatria.
Misalnya, perhatikan beberapa teka-teki yang muncul dalam nama buku ini karya Raymond Smullyan dan Rekreasi Matematika Maurice Kraitik. Seperti contohnya, ini depan itu jelek pakai. Karena habis itu premis Anda berada di sebuah pulau di mana setiap penduduk adalah seorang ksatria dan penjahat. Ksatria selalu mengatakan kebenaran dan penjahat selalu berbohong. Dengan menggunakan prolog dan batasan CLB atau B, kita dapat memodelkan situasi ini sebagai berikut. Gunakan null atau false untuk menunjukkan penjahat dan gunakan true atau 1 untuk menunjukkan seorang ksatria. Gunakan satu variabel boolean untuk setiap produk. Nilai kebenarannya menunjukkan apakah orang tersebut seorang penjahat atau ksatria. Contoh 1, Anda bertemu dengan dua penduduk A dan B. A berkata, entah saya seorang penjahat atau B adalah seorang ksatria. Sebuah query tunggal terhadap variabel boolean sudah cukup untuk menentukan jenis setiap penghuni dengan menyatakan hubungan antara A dan nilai kebenaran pernyataan tanda tanya Sabtu A sama dengan titik sama dengan. Contoh kedua, A berkata saya menipu tetapi B tidak. Contoh ketiga, jadi dalam contoh ini A dan B adalah nafas. Contoh ketiga, A berkata setidaknya salah satu dari kita adalah penipu. Dengan menggunakan bahasa CLB atau B, kita dapat menggunakan ekspresi boolean card LX express untuk menyatakan batasan kardinalitas atau ekspresi ini benar jika jumlah ekspresi dalam ekspresi yang bernilai true adalah anggota dari daftar LS bilangan bulat. Jadi untuk contoh ini kita dapat menggunakan seperti ini atau seperti ini. Kemudian contoh 4, Anda bertemu dengan 3 penduduk. A berkata kami semua penipu. B berkata salah satu di antara kita adalah seorang ksatria. Kita dapat menerjemahkan ke prolog sebagai berikut seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.